Ada beberapa yang bertanya nih dari teman-teman subscriber atau anggota grup Wanitangi yang menanyakan ke saya kenapa sekarang saya tidak pernah lagi membuat konten-konten rekaman telepon dengan DC pinjol, baik itu legal maupun ilegal. Ya mungkin pinjolnya sudah nggak berani ngadepin saya kali, atau nggak bisa ngadepin saya kali ya. Enggak lah, nggak itu. Pokoknya ada beberapa faktornya sih. Yang jelas kalian harus simak video ini dari penjelasan saya. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wanitangi Official. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Khususnya buat teman-teman yang selalu menunggu video terbaru dari Wanitangi Official ya. Saya selalu berharap dan saya selalu mendoakan buat teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Lagi dan lagi, sebelum pembahasan ini lebih jauh, saya akan kembali mengingatkan buat teman-teman nih yang nggak sengaja nonton video ini, padahal kalian tidak memiliki pinjol dan belum pernah mencoba yang namanya pinjaman online. Saya kembali mengingatkan untuk jangan pernah mencoba mengajukan pinjaman online atau jangan pernah tergiur untuk hutang di pinjol, gitu ya. Karena pada dasarnya pinjol itu tidak ada manfaatnya dan banyak sekali kerugiannya yang nantinya akan kalian dapatkan ketika kalian menjerumuskan diri untuk pinjam uang di pinjaman online. Dan buat teman-teman juga nih yang sudah terlanjur terkena pinjaman online atau sudah terlanjur masuk ke pinjaman online namun kalian tidak bisa menghadapi DC-DC pinjolnya, atau kalian ingin keluar dari problem pinjol, hanya di channel ini yang akan selalu menemani kalian untuk mencoba mengedukasi kalian, merangkul kalian agar kalian paham bagaimana cara keluar dari masalah pinjaman online. Oke ya, kita balik ke pembahasan terkait ada beberapa orang yang pada bertanya ke saya kenapa saya sekarang sudah tidak lagi atau jarang sekali membuat konten yang isinya rekaman cara-cara menghadapi DC pinjol atau rekaman telepon ketika kita ditelepon oleh pihak-pihak pinjaman online yang menagih kita gitu ya. Dulu kan saya banyak sekali tuh konten-konten atau video-video yang isinya rekaman-rekaman cara saya menghadapi DC pinjol, atau ya bisa dikatakan alibi-alibi saya untuk ngerjain mereka ya ketika belum bisa membayar pinjol. Jadi gini nih teman-teman nih, saya pun nggak tahu ya kenapa sekarang pinjol apalagi yang ilegal itu jarang sekali yang nelpon. Apa mungkin mereka tahu kalau setiap nelpon pasti direkam terus ujung-ujungnya dibuat konten, atau apa, nggak ngerti juga. Soalnya sekarang emang banyak sekali nih. Coba nih buat teman-teman nih yang masih punya pinjol ilegal, apakah benar demikian? Karena saya merasa kayak gitu, merasa pinjol ilegal itu jarang sekali nelpon gitu loh. Cuma nagihnya itu kalau nggak SMS, WhatsApp, gitu-gitu aja. Giliran ditelepon, saya coba telepon pun itu nggak diangkat. Itu yang ilegal ya. Nah kalau yang legal juga sekarang saya perhatikan banyak sekali yang teleponnya hanya boot system. Maksudnya yang cuma sekedar kita ngobrol sama robot atau pemberitahuan dari robot ya. Yang DC langsung itu ya ada sih, tapi nggak gencar kayak zaman-zaman dulu gitu loh. Jadi agak kesulitan juga nih saya untuk mencari bahan yang kasarnya ya, jahatnya mungkin saya kerjain. DC pinjol yang saya kerjain itu sekarang susah banget untuk nyari bahan tersebut. Satu alasan yang pertama itu. Alasan yang kedua, saya sekarang juga cuma megang beberapa nomor sih yang dititipkan ke saya dari nasabah-nasabah yang kena pinjol ya. Coba nih buat yang mungkin ada teman-teman lain yang nonton video ini yang masih kesulitan atau bingung cara hadapi DC, mungkin mau nitipkan nomornya ke saya, yang nomornya buat minjol mau dititipkan ke saya, WhatsAppnya yang buat minjol dititipkan ke saya biar saya menghadapi, biar nanti ada bahan-bahan lagi buat bikin video terkait cara ngadapi DC pinjol. Silakan hubungi saya aja, nomornya ada di bawah ini atau ada di deskripsi video ini ya. Buat siapapun yang merasa mungkin nggak sanggup untuk menghadapi DC pinjol, silakan kalian bisa hubungi saya untuk menitipkan nomor kalian. Itu kalau kalian mau, kalau emang nggak berminat ya nggak masalah juga gitu ya. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur, saya lebih berharap untuk penonton-penonton Wanitangi Official khususnya ya, itu lebih berharap sih kalian mencoba memberanikan diri untuk menghadapi DC tersebut sebenarnya. Yang pasti ada beberapa kunci untuk cara menghadapi DC pinjol. Yang pertama itu jangan pernah menjanjikan kapan kita bisa bayar. Itu. Karena ketika kita sudah menjanjikan kita
kapan bisa bayar, saya contohkan ya. DC nelpon, kita menjawab 5 hari lagi saya baru ada uang, 1 minggu lagi saya baru ada uang, atau besok saya ada uang, atau jam sekian saya baru ada uang. Ketika sudah seperti itu akan membuka peluang mereka untuk terus menelpon dan menanyakan itu, menagih janji kita yang sebelumnya. Gitu. Jadi kuncinya yaitu tadi, jangan pernah menjanjikan kapan kita bisa bayar. Ya pintar-pintar kita ngomong lah. Saya belum ada uang, nanti kalau ada uang juga pasti saya bayar kok. Bapak mau 10 kali atau 100 kali nelpon saya dalam 1 hari, ketika saya emang belum ada uang, ya saya juga nggak bakal bisa bayar. Ketika nantinya ada denda, ya itu udah konsekuensi saya gitu loh. Itu salah satu kunci utamanya ketika menghadapi DC pinjol. Itu baik legal mau ilegal sama aja, kunci itu bisa dilakukan ya. Nah, kalau terkhusus untuk yang pinjolnya yang ilegal itu lebih mudah lagi. Kita mau ngomong apapun, merendahkan DC sebagaimanapun gitu ya. Ibaratnya jelek-jelekin DC-nya, jelek-jelekin keluarga DC-nya, atau menghujat DC-nya terserah kita lah. Itu nggak ada hukumnya apapun. Jadi nggak ada istilah ibaratnya si DC pinjol ilegal tersebut ngelaporin kita karena omongan kita kasar, kita ngomong nggak mau bayar dan segala macamnya, itu nggak bakal diusut kalau pinjol ilegal seperti itu ya. Kalau untuk yang legal itu baru agak beda. Kalau yang legal, ketika kita tidak pernah dipancing oleh pinjol legal ya, oleh DC pinjol yang resmi, nggak pernah dipancing ibaratnya mereka merendahkan kita terlebih dahulu, itu kita jangan balas gitu loh. Jangan mendahului, maksudnya jangan kita lebih dulu untuk menjelekkan mereka atau merendahkan si DC tersebut. Itu jangan. Karena kalau urutan secara hukum kita juga salah seperti itu. Jangan juga kita bilang nggak mau bayar pinjol tersebut. Kalau pinjol itu pinjol yang sudah resmi OJK ya. Karena nantinya kita akan kena pasal juga tuh kalau kita bilang saya nggak mau bayar pinjol tersebut tanpa alasan tertentu gitu loh. Terkecuali kita emang bilang nggak mau bayar pinjol tersebut kalau ada sebabnya. Contoh, sebabnya mereka melenceng dari SOP-nya. Banyak tuh SOP-SOP dari pinjol resmi, salah satunya umpama mereka menagih di luar jam yang sudah ditentukan oleh OJK, yaitu di atas maksimal jam 8 malam. Kalau nagihnya di atas jam 8 malam kan mereka salah tuh. Itu kita punya, asal kita punya bukti, kita boleh kita bilang saya nggak mau bayar, orang Anda aja melenceng dari SOP, nggak masalah juga. Terus pinjol resmi yang menagih keluar kontak darurat, asal ada buktinya dari pinjol A nagih keluar kontak darurat, itu kita bisa juga untuk bilang Anda aja nagih keluar kontak darurat yang sejatinya itu tidak diperbolehkan oleh OJK, ya saya nggak mau bayar aplikasi Anda. Itu nggak masalah bilang seperti itu. Yang pasti kalau ada sebabnya itu kita nggak masalah. Jadi jangan sampai kita salah langkah, jangan sampai kita kepancing emosi atau kita berusaha untuk melawan DC tapi kita nggak tahu arah-arahnya atau nggak tahu jalur-jalurnya. Kenapa saya berharap para penonton Wanitangi itu berani menghadapi sendiri daripada saya yang harus menghadapi? Ya artinya saya senang aja ketika penonton saya itu sudah teredukasi dan sampai yang tadinya mentalnya lemah jadi mentalnya kuat, yang tadinya nggak berani ngadepin DC, yang tadinya ketika ada DC pinjol telepon itu udah gemeteran atau udah panik, dengan seringnya nonton video-video edukasi dari channel saya itu menjadi berbalik 180 derajat. Jadi seolah-olah DC pinjol ngapain juga takut gitu. Itu keren sekali. Saya berharap banget untuk seperti itu. Ya mudah-mudahan lah apa yang selama ini saya mencoba untuk memberi edukasi terkait tidak boleh takut sama DC pinjol itu benar-benar digunakan dengan baik dan benar-benar bisa dipahami dengan baik. Syukur-syukur bisa mempraktekkan, menunjukkan bahwasannya kalian tidak takut lagi dengan yang namanya DC pinjol. Karena apaan sih takut kok sama DC pinjol, nggak penting banget. Takut itu hanya orang tua sama hanya Tuhan yang Maha Kuasa, itu aja sih. Oke ya, jelas saya akhiri. Sebelum penutup, mungkin buat teman-teman nih yang nggak punya teman sharing atau teman bercerita atau ingin mencari informasi-informasi lebih jauh lagi bagaimana cara terlepas dari masalah pinjaman online, kalian bisa juga untuk gabung di grup WhatsApp Wanitangi yang dengan cara menghubungi saya melalui deskripsi di video ini ya. Di deskripsi video ini itu ada nomor saya. Silakan kalian hubungi itu dan kalian juga bisa sharing langsung sama saya. Saya terbuka untuk siapapun. Yang tujuannya kembali lagi saya hanya ingin membuka pola pikir sehat Anda agar Anda bisa mengerti bahwasanya pinjol itu tidak menakutkan, tidak menyeramkan.
Oke, saya akhiri saja untuk video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.